Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi matili walisan manusalimu ala qarilana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in inna iman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farja Rahman. Sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, tidak lupa dalam kesempatan ini lebih dahulu saya sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena saya dapat memenuhi permintaan tugas besar untuk berbicara tentang Al-Quran dan Hadis. Sebelum saya menjelaskan Al-Quran dan Sunnah itu, pertama kita harus tahu apa itu pengertian Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai pembina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran mengandung arti bacaan atau yang dibaca. Lafal Al-Quran berbentuk isi masdar dengan makna isi maf'ul. Lafal Al-Quran dengan arti bacaan kemudian dipakai kata Al-Quran untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini. Kata Al-Quran digunakan ke dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam, berarti keseluruhan yang dimaksud dengan Al-Quran ditinjau dari segi etimologis sebagai berikut. 1. Menurut Ar-Jaqani, Al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari permulaan surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Menurut Mana Al-Qatan, Al-Quran adalah dasar agama dari sumber tasyri' sebagai hujah atau dalil Allah yang cocok sepanjang zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya yang diikuti perintahnya. Menurut Syafi'i Hasan Abu Talib, sebagai dikutip oleh Ramli S.A., Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan dasar dan sumber utama bagi syariat. Karakteristik Al-Quran. Lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu. Nabi tidak boleh mengubah baik kalimat maupun pengertiannya selain dari menyampaikan seperti apa yang diterimanya. Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab. Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatur yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentang dan kepastian tentang kebenarannya. Adapun yang dihafal dalam hati, dibukukan dalam mushaf, dan disebarkan ke seluruh negeri Islam bertubi-tubi tanpa berbeda-beda dan diragukan di dalamnya baik ayat maupun susunannya. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro, pada tahun 6 Masehi, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi. Dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun, beberapa bulan, wahyu ilahi yang diturunkan sebelum hijrah disebut ayat Makinah, yang merupakan 19/30 dari Al-Quran. Lebih tepatnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Adapun ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah disebut surat atau ayat Madinah, yang merupakan 11/30 dari Al-Quran. Surat dan ayat-ayat yang panjang dan gaya bahasa yang lebar dan lebih jelas. Hikmah diturunkannya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Meskipun hal ini akan mendorong semakin mantap dan teguhnya iman seorang kepada Allah, membangkitkan ketenangan dalam dirinya, dan menimbulkan rasa positif terhadap setiap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Mengimani Lauhil Mahfuz berikut segala yang tercatat di sana akan berpengaruh positif terhadap konsisten seorang mukmin untuk selalu berusaha ke arah yang baik. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dalam 10 tahun di Madinah. 1. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksana orang. 2. Di antara ayat itu ada yang nasikh dan masuk. 3. Turunlah suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. 4. Memudahkan penghafalan dan menguatkan hati. 5. Di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Sini saya akan bicara tentang sunnah. Sunnah secara etimologi, al-sunnah yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Secara terminologi, al-sunnah adalah sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Suparman Usman, al-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW, merupakan penjelas terhadap Al-Quran. Menurut Imam Subki, dalam kitab Matam Jami Al-Jawani, sebagai dikutip oleh Ramli S.A., al-sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. 3. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bagaimana dikutip oleh Ramli S.A., al-sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya.
Kedudukan sunnah sebagai hujjah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menaati Rasulullah, antara lain surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-32. Di antara beberapa hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kaum muslimin agar selalu berpegang teguh kepada sunnahnya. Ijma para sahabat bahwa selama mereka tidak mendapatkan ketentuan hukum suatu kejadian di dalam Al-Quran, maka mereka meneliti hadis-hadis yang dihafal oleh sahabat dan tak seorang pun di antara mereka yang mengingkari sunnah Rasulullah apabila yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu dapat diyakini kebenarannya. Fungsi sunnah. Yang pertama itu menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Kedua, memperkuat hukum yang telah dinyatakan oleh Al-Quran. Ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Macam-macam sunnah atau hadis. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Macam-macam kualitas hadis. Hadis dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan. Contohnya hadis masyhur, hadis ahad, dan hadis mutawatir. Terus ada hadis dilihat dari kualitasnya. Contohnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maud. Terus juga dari yang hadis dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. Hadis makbul dan hadis mardudu. Hadis dilihat dari segi siapa yang berperan dalam berbuat. Hadis marfu, hadis mauquf, hadis maktub. Secara pembukuan hadis pada zaman Nabi, hadis tidak tertulis, bahkan tidak pula dihafal menurut riwayat. Pencatatan dan penghafalan hadis dilarang oleh Nabi karena dikatakan bercampur dengan hafalan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan hadis terjadi pada abad kedua Hijriyah, yakni ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Beliau memerintahkan beberapa orang yang mengumpulkan hadis-hadis yang mereka peroleh. Ketika pada tahun 140 Hijriyah, Malik bin Anas atau Imam Malik menyusun satu buku yang berisi hadis-hadis Nabi yang diberi nama dengan Al-Muwatta. Pada abad ketiga Hijriyah terjadi pembukuan hadis secara besar-besaran oleh Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, kita lihat banyak dipakai sekarang ini. Para sahabat sangat teliti dalam menerima suatu hadis yang dikatakan datang dari Nabi. Contoh, Abu Bakar baru mau menerima suatu hadis apabila ada saksi yang menguatkan, dan Ali Abi Thalib baru mau menerima suatu hadis. Bila si pembawa hadis telah disumpah menerima hadis demikian ketatnya, karena pada masa Nabi hadis memang tidak dicatat dan tidak pula dihafal, hingga terkadang sulit mengetahui hadis. Seperti yang diriwayatkan bahwa Al-Bukhari mengumpulkan 600.000 hadis, tapi setelah beliau teliti kembali, hanya yang apa benar dari Nabi hanya 3.000 hadis, hanya 12%. Sekian dari penyampaian materi saya. Terima kasih.